Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khid Nuriyati SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo periode 2019-2024. Asal saya di Desa Karangwuni, salah satu desa di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, satu-satunya desa yang mempunyai pantai di wilayah Kapanewon Wates. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Iya, kegiatan saya kalau dari sisi keluarga pertama saya sampaikan ya, saya seperti umumnya ibu rumah tangga yang lainnya, bahkan mungkin saya mempunyai beban tugas yang lebih berat ditimbang ibu-ibu yang lainnya yang beruntung di dunia ini. Kenapa? Karena mulai 5 Februari 2020 yang lalu suami saya kena serangan stroke. Jadi saya mempunyai tugas ekstra ya, selain kemudian harus menyiapkan makan, minum ataupun apa, tapi saya juga harus mengawasi full dan juga menyiapkan beberapa hal yang mungkin tidak disiapkan oleh perempuan-perempuan lain yang beruntung yang tidak sedang merawat suaminya sakit ya. Ya, misalkan mengganti pampers, kemudian dia memijit, kemudian membersamai beliau untuk sholawat, kemudian selalu zikir dan sebagainya di tempat tidur. Itu kegiatan-kegiatan rutin saya, kemudian melatih suami untuk jalan dan sebagainya, itu selain menyiapkan makan dan minum. Kemudian saya juga mempunyai kegiatan rutin dengan anak muda, kemudian juga turun ke bawah. Saya sering mengajak Pak Kepala Dinas PU beserta jajarannya untuk belusukan melihat infrastruktur yang memang betul-betul rusak, emergensi. Pernah Mbak Ria sebagai teman atau ajudan saya selalu mendampingi saya, misalkan ke Karangwulo, ke Giripeni, ada jalan yang di situ sangat emergensi, jalan alternatif, tapi kemudian kerusakannya parah, kemudian itu berkonsekuensi menimbulkan kecelakaan. Nah, hal-hal seperti itu saya lakukan agar Pak Kepala Dinas PU beserta jajaran ini tahu persis bahwa inilah yang dibutuhkan masyarakat, dan itu saya sinkronkan juga dengan kondisi kemampuan anggaran Kabupaten Kulon Progo dan juga tahapan pembahasan anggaran. Karena kalau kita ada inspirasi dari warga, tentu kita sinkronkan baik tahapan pembahasan anggaran maupun kemampuan anggaran, juga teknis pelaksanaan apakah itu melanggar aturan atau tidak, itu selalu saya selaraskan. Jadi belusukan rutin, bahkan saya sering gelar hearing juga dengan warga-warga kalurahan mana yang menginginkan hearing dengan saya beserta OPD untuk mensinkronkan, menyelaraskan atau bahkan mempertanyakan hal-hal yang emergensi di wilayahnya, kemudian harus seperti apa kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini beberapa wilayah kalurahan beserta perangkatnya yang membutuhkan saya sebagai komunikator penjembatan antara bawah dengan pihak kabupaten, penentu kebijakan di level kabupaten, kepala OPD ataupun kabid atau apapun, sering saya lakukan agar birokrasi antar kalurahan dengan kabupaten ini bisa kita potong, bisa kita persingkat, sehingga aspirasi yang emergensi itu bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kebijakan untuk perempuan di Kabupaten Kulon Progo ini, kalau saya menilai Pemkab Kulon Progo ini sudah cukup baik untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada perempuan, terutama bagaimana perempuan itu diposisikan sebagai seseorang penentu kebijakan. Terbukti di beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini banyak sekali kepala OPD maupun Bu Kapanewon atau camat kalau dulu namanya, sekarang Kapanewon itu diposisikan oleh ataupun dipegang oleh perempuan. Nah, di DPRD sendiri dalam kami memberikan kebijakan untuk Kulon Progo, tentu kacamata terbesar ataupun porsi terbanyak yang kita
berikan itu sebetulnya orientednya adalah perempuan ya. Saya masih ingat betul, saya masih anggota biasa waktu itu tahun 2012 saat saya pertama kali baru diberi kesempatan masuk di Badan Anggaran. Karena waktu itu perempuannya 5, tetapi di perjalanan Allah memanggil salah satu dari kami, Bu Fahmi, kemudian jadi hanya 4. Dari 4 perempuan di periode pertama saya 2009-2014 itu kita sudah sangat berani, di mana 4 perempuan ini kita bagi rata di dalam 4 alat kelengkapan ya. Di Badan Anggaran, saya di Badan Anggaran, Bu Nani Sueni waktu itu di Badan Kehormatan, Bu Nur Eni Rahayu di Badan Legislasi, kemudian Bu Insinyur Purwantini ada di Badan Musyawarah. Kemudian di komisinya kita juga berbagi, artinya kita nggak merasa takut meskipun kita sendiri, jadi kita pun berbagi di komisi ini. Saya di komisi 4, Bu Eni di komisi 3, Bu Insinyur Purwantini di komisi 2, Bu Nani Sueni di komisi 1. Artinya kita sudah menunjukkan bahwa kita nggak takut, kita nggak harus bergerompol. Justru kita harus memisah agar kita bisa memberikan kebijakan yang terbaik untuk perempuan. Nah, kembali pada Badan Anggaran 2012, saya orang pertama waktu itu di Badan Anggaran yang paling ngotot kita itu memberikan subsidi ataupun tambahan bantuan kepada ibu-ibu di posyandu, Pak. Jadi tambahan PMKS, tambahan makanan untuk gizi anak-anak, dan juga tambahan insentif bagi ibu-ibu kadernya. Meskipun karena jumlah posyandu di Kabupaten Kulon Progo saat itu kalau tidak salah 937 ya, kita tambah insentif 10.000 saja sudah besarannya itu 1 miliar. Nah, itu gerakan pertama saya, langkah konkret saya di mana saya memang memberikan perhatian khusus kepada perempuan. Waktu itu memang debatable dengan kaum laki-laki. Ini 1 miliar loh, untuk apa? Untuk gini. Saya bilang, bapak-bapak, ini untuk urus anak-anak kecil, masa depannya Kulon Progo. Masa kita cuma ngasih tambahan insentif untuk para kader Yandu saja nggak terima. Nah, mulai saat itulah kemudian ya perjuangan untuk memperjuangkan perempuan itu terus kita galakkan. Di mana kita memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok perempuan, Skubo maupun UMKM terus. Sampai saat ini pun kalau kita lihat kebijakan yang di Kabupaten Kulon Progo, misalkan sektor pertanian ya. Pak Bupati punya slogan bela beli Kulon Progo. Kemudian juga mempunyai slogan juga, kita itu harus kolaboratif ya, di dalam setiap program itu harus kolaboratif. Maka bisa kita lihat di berbagai wilayah di Kabupaten Kulon Progo ini yang namanya KWT itu luar biasa berdayanya. Bahkan program BPNT, bantuan pangan non tunai, yang kalau di luar daerah Kabupaten Kulon Progo ini kemudian tidak ada intervensi dari Pemkab tentang pelaksanaannya agar terus itu merupakan sebuah pemberdayaan yang berpihak kepada perempuan, nggak dilakukan. Tapi kalau di sini BPNT itu kemudian disalurkan oleh e-warung, yang e-warung itu isinya adalah kube-kube, paling banyak isinya adalah perempuan yang menyalurkan itu. Kemudian kube ini sebagai penyalur, kemudian ada juga yang nanti yang memberikan bahasanya nyetori ataupun sebagai supplier kepada kube ataupun warung ini juga kebanyakan didominasi oleh perempuan-perempuan yang mereka mencarikan lele ataupun telur ataupun ayam dari para pengepul atau pedagang besar, kemudian disampaikan kepada warung sesuai porsi ataupun paket-paket untuk PKM yang menerima BPNT. Nah, inilah kebijakan yang terus kita dorong, bagaimana memberdayakan perempuan-perempuan di Kabupaten Kulon Progo. Bahkan yang belum lama ini, Mbak, atau bisa saya sampaikan yang belum lama ini kita baru saja menyelesaikan perda inisiatif tentang KLAYA, Kabupaten Layak Anak. Nah, ini adalah kebijakannya kita yang memang kita pos untuk bagaimana di Kabupaten Kulon Progo ini
perhatian kita terhadap ibu dan anak. Kemudian di beberapa tahun yang lalu, 2000 berapa saya lupa, juga kita melahirkan juga sebuah perda tentang ketahanan keluarga. Nah, inilah bentuk real kami, ataupun kalau bisa saya sampaikan saya ya, karena saya perempuan, tentu hal-hal dasar yang harus melingkupi wilayah Kulon Progo ini yang menjadi fundamental. Karena saya meyakini pembangunan itu dimulai dari yang paling dasar itu adalah keluarga. Sehingga perda pembangunan keluarga, ketahanan keluarga juga kita bahas, Kabupaten Layak Anak juga iya. Ini bentuk konkret real yang dilakukan oleh kami di DPRD Kulon Progo, terutama perempuan-perempuannya. Karena itu adalah hal real yang dibutuhkan payung hukum, bagaimana Pemkab itu menjadi payung hukum agar punya intervensi kebijakan yang berpihak kepada anak, ibu, keluarga. Nah, inilah yang oriented saya, menurut saya ini adalah keluarga, yang di situ peran perempuan itu sebagai faktor utamanya. Nah, itu yang dilakukan kita DPRD Kulon Progo, terutama perempuan-perempuannya.